Perkenalkan, kami dari kelompok 9, nomor urut 81 sampai 85. Di sini kami akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dari mata kuliah Biokimia Dasar, dosen pengampu Ibu Triwidaya Putri, SSI MSI. Saya atas nama Rahmania, NIM STK 420025, Prodi Budidaya Perairan, dari kelompok 9 akan menjelaskan pengertian metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan, katabolisme, maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Latifah Milda. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu organ-organ yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu ada hati. Hati merupakan organ homeostatik yang berperan penting dalam menjaga kadar gula darah agar tetap berada pada kondisi serasi dan seimbang. Glukosa dalam darah masuk lewat vena porta hepatica, sinusoid, kemudian sel hati, selanjutnya oleh sel hati akan diubah menjadi glikogen. Sebaliknya, jika tubuh kekurangan glikosa, maka glikogen akan segera diubah lagi menjadi glukosa. Hati juga memiliki fungsi lain sebagai berikut. Yang pertama, sintesis protein dan degradasi serta pembentukan urea dari nitrogen. 2. Sintesis, penyimpanan dan penggunaan lipid. Yang ketiga, pembentukan empedu untuk digesti lemak. Yang keempat, inaktivasi senyawa kimia, detoksifikasi racun oleh sel retikuloendothelial. Yang kelima, absorpsi dan penyimpanan zat anti-anemik yang penting untuk pematangan. Organ yang kedua yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ yang memiliki kemampuan sebagai eksokrin maupun endokrin. Bagian endokrin kelenjar pankreas yakni bagian pulau Langeras tersusun atas sel delta dan beta yang berperan menghasilkan yang mengontrol metabolisme karbohidrat, yaitu glukagon dan insulin. Glukagon disekresi oleh sel alfa pankreas, berperan sebagai faktor yang menyebabkan meningkatnya kadar glukosa darah. Sedangkan insulin disekresi oleh sel beta pankreas yang merupakan faktor hipoglikemik, artinya sebagai faktor yang menyebabkan penurunan kadar gula darah. Saya atas nama Nurul Fitri Aldiwa, NIM STK 420023. Di sini saya akan menjelaskan pengertian glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pemecahan suatu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat, terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, nikotinamide, adenin, dinukleotida H, dan 2 ATP. Yang kedua, pengertian glikogenesis. Glikogenesis adalah proses metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Selanjutnya adalah pengertian glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses metabolisme yang digunakan untuk tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah agar menghindari simptoma hipoglisemi. Selanjutnya adalah pengertian gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Proses ini dapat terjadi pada hewan, tumbuhan, dan jamur hingga bakteri. Pada manusia, pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat terjadi pada hati dan ginjal. Baik, saya Reski Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan jalur-jalur metabolisme karbohidrat. Yang pertama, glukosa sebagai bahan bakar utama metabolisme yang akan mengalami glikolisis atau perpecahan sehingga menjadi 2 pirufat jika tersedia oksigen di dalamnya. Dalam tahapan ini menghasilkan energi berupa ATP. Kemudian masing-masing pirufat dioksidasi menjadi asetil CoA. Dalam tahapan ini juga menghasilkan energi berupa ATP.
Asetil CoA akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus Krebs yang biasa kita sebut dengan siklus asam sitrat. Dalam tahapan ini juga menghasilkan energi berupa ATP. Jika sumber glukosa berlebihan melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa atau yang biasa disebut dengan glikogen. Glikogen ini disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Kemudian, jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa mengalami glikolisis kembali, diikuti dengan oksidasi pirufat sampai dengan siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Jika glukosa dari diet tersedia dan cadangan glikogen pun juga habis, maka sumber energi non-karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini dinamakan dengan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru, karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi yang baru. Baik, saya atas nama Nur Wahidah yang akan menjelaskan terkait penyakit akibat kelainan metabolisme karbohidrat yang dibagi atas 4 jenis. Yang pertama yaitu galaktosemia atau kadar galaktosa yang tinggi dalam darah. Biasanya disebabkan oleh kekurangan enzim galaktose. Pasien awalnya tampak normal, tetapi beberapa hari atau minggu nafsu makan berkurang, muntah, dan pertumbuhan yang normal berhenti. Hati membesar di dalam air kemih, ditemukannya sejumlah besar protein dan asam amino. Pasien galaktosemia dilarang mengonsumsi bahan makanan yang mengandung galaktosa dari karbohidrat seperti susu yang kaya akan galaktosa. Yang kedua yaitu glikogenesis. Penyakit penimbunan glikogen adalah sekumpulan penyakit keturunan yang disebabkan oleh tidak adanya satu atau beberapa enzim yang diperlukan untuk mengubah gula menjadi glikogen atau glikogen menjadi glukosa. Dianjurkan untuk mengonsumsi makanan kaya karbohidrat dalam porsi kecil. Yang ketiga yaitu fruktosuria, disebabkan oleh kekurangan enzim fruktokinase yang sifatnya diturunkan. Fruktosuria tidak menimbulkan gejala, tetapi kadar fruktosa yang tinggi di dalam darah dan air kemih dapat menyebabkan kelainan diagnosis diabetes mellitus. Tidak perlu dilakukan pengobatan khusus. Kemudian yang keempat yaitu diabetes mellitus, hiperglikemia. Penyebab penyakit ini adalah definisi insulin. Gejala klinis yang terjadi akibat penyakit ini adalah hiperglikemia, yaitu glikosuria. Dapat diikuti gangguan sekunder metabolisme protein dan lemak. Juga dapat berakhir. Sekian penyampaian materi terkait metabolisme karbohidrat oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih.